Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang berhati-hati dengan luqata. Ini adalah bab terakhir dari fikih. Jadi ini materi terakhir fikih yaitu tentang berhati-hati dengan luqata. Jadi mungkin masih asing ya di telinga kalian apa itu luqata. Jadi luqata itu adalah barang temuan ya. Berhati-hati dengan luqata. Berhati-hati dengan barang temuan itu maksudnya. Jadi kita di sini akan bahas tentang secara detail apa pengertiannya, kemudian hukumnya apa, rukunnya, kemudian macam-macam benda yang ditemukan, mengenalkan benda temuan, hikmah adanya barang temuan. Jadi pengertian luqata atau barang temuan adalah dalam bahasa Arab disebut al-luqata, sedangkan menurut bahasa ialah asyai'ul mutaqat, yang berarti sesuatu yang ditemukan atau didapat ya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan al-luqata sebagaimana yang dikenal oleh para ulama, pertama Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan luqata ialah al-luqata ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui mustaqilnya ya. Dia tidak tahu ini punya siapa. Kemudian Syekh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syekh Umairah berpendapat sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah harbi, tidak terpelihara dan tidak dilarang karena kekuatannya yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Jadi di situ banyak menurut pendapat ya. Dan ke hukum luqata yaitu hukum pengambilan barang temuan antara lain pertama wajib, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia. Kemudian sunnah yakni sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya. Kemudian makruh bagi seseorang yang menemukan harta kemudian masih ragu-ragu. Kemudian haram bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakni betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut. Kemudian jaiz atau mubah jika luqata ditemukan di bumi ini tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekah. Rukun luqata itu ada dua, orang yang mengambil atau orang yang menemukan, kemudian bukti barang temuannya ya. Jadi harus ada yang menemukan barang dan ada bukti barang yang ditemukan. Macam-macam benda temuan. Ada yang tahan lama yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti emas, perak, dan jenis barang yang berharga. Kemudian benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan seperti sejenis kurma basah, buah-buahan dan sebagainya. Penemu diperkenankan memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya barang. Benda-benda yang tidak tahan lama, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak. Luqata jenis terdiri dua macam. Binatang yang kuat berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, dan lain sebagainya. Binatang yang lemah tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas.
Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari 3 cara, yaitu disembelih lalu dimakan, dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. Jadi kita tetap dianjurkan untuk mengganti ya kalau suatu hari nanti ketemu dengan pemiliknya, meskipun kita sudah sembelih, kemudian dijual dan uangnya disimpan dan dipelihara dan diberi makan. Mengenalkan benda teman tuluk kata wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya. Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di jalan, contohnya itu disimpan hingga pemiliknya ada, ditunggu. Kemudian setelah 2 kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media massa lainnya. Cara mengumumkannya tidak mesti tiap hari, tetapi boleh 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan, dan terakhir 2 kali setahun. Jadi seperti contoh uang yang kita dapat di jalan itu boleh diumumkan di masjid, misalkan seminggu sekali pada waktu sholat Jumat, ya, seperti itu. Kemudian sayangku hikmah adanya barang temuan, yaitu sebagai pengaman atau menyelamatkan barang yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi, mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, menumbuhkan rasa solidaritas, membahagiakan orang yang kehilangan barang. Kemudian kehilangan barangnya itu ditemukan, kemudian diserahkan kepadanya. Jika kemungkinan pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan, bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya ya. Jadi kalau misalkan kita temukan tadi uang sudah diumumkan berapa kali, tapi tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, maka jika sudah dalam waktu lama pemiliknya tidak datang, kita bisa menggunakan uang tersebut. Namun jika sudah kita gunakan uang tersebut lalu suatu saat pemiliknya datang, maka kita wajib untuk mengembalikan. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.